Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kemampuan dan kekuatan sehingga kita bisa membuat laporan tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahya selaku dosen statistik dan probabilitas serta semua teman-teman yang sudah membantu dan mendukung dalam penyusunan laporan ini. Untuk kekurangan dari laporan ini, mohon maaf jika ada kekurangan dari penyusunan, tata bahasa, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita selanjutnya masuk ke penyusunan tim. Di yang pertama ini ada Afifa Destrianti dengan NIM 0110120175 dan yang kedua ada Buma Febriadona dengan NIM 0110120106. Yang ketiga ada Sri Febrianti dengan NIM 0110120144. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Azrul Ardiansyah dengan NIM 0110120185. Selanjutnya ada Muhammad Nuriski Saputra dengan NIM 0110120025. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 0110120014. Selanjutnya yang terakhir ada Rosalina Putri dengan NIM 0110120028. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini kita dibagi dalam 5 bab. Di bab pertama adalah pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya di bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang distribusi, ukuran pemusatan, dan penyebaran korelasi serta regresi. Di bab ketiga ada metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, subjek, dan instrumen. Di bab keempat ada hasil dan pembahasan yang berisi tentang hasil dan penelitian yang kita peroleh. Selanjutnya di bab kelima ada kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan. Oke, langsung saja masuk bab pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Bunga Febriadona. Pada Bunga Febriadona, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Azrul selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Next. Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau abuse of power dalam skala besar. Penindakan untuk kasus korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran upaya pemberantasan korupsi, dan perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan agar mendukung jalannya fungsi lembaga KPK. Harapannya dengan segala wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang KPK, KPK harus bisa bekerja lebih cepat, tuntas, efisien, dan bebas dari segala campur tangan pemegang kekuasaan, karena KPK memegang amanah rakyat untuk memberantas korupsi. Next. Adapun perumusan masalah, kami telah membuat rumusan masalah yang perlu dibahas untuk laporan ini. Yang pertama adalah bagaimana statistik dari data kasus korupsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua adalah bagaimana solusi dan pencegah terhadap kasus korupsi di Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Kami memiliki beberapa tujuan agar memiliki hasil yang maksimal. Yang pertama adalah mengetahui informasi terkait data statistik kasus korupsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, atau dengan mengambil data dari ICW. Yang kedua adalah responded questionnaire di sekitar daerah Jabodetabek. Next, yang terakhir yaitu batasan masalah. Batasan ini bersifat fakta dan pendapat dari kuesioner dengan ketentuan. Yang pertama adalah laporan ini membahas terkait kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 menurut data ICW. Yang kedua adalah responded questionnaire di sekitar daerah Jabodetabek. Next, dan terima kasih. Terima kasih kepada Bunga Febriadona yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan ke bab kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Nurizky Saputra. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang bab 2 mengenai landasan teori. Nah, itu subbab pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau table frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar menurut Hasan tahun 2001. Next. Adapun beberapa bagian dari distribusi frekuensi, diantaranya yaitu 1. Kelas-kelas. Kelas-kelas merupakan kelompok nilai data. Yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas merupakan berbagai nilai yang membatasi kelas antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Yang ketiga adalah tepi kelas. Tepi kelas merupakan batas kelas yang tidak mempunyai lubang atau wadah untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Tepi kelas ini berfungsi pada saat pembuatan histogram. Yang keempat, titik tengah kelas. Adapun nilai data yang berada di tengah-tengah kelas. Yang kelima ada interval. Interval adalah selang yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keenam ada panjang interval kelas, yaitu merupakan jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Dan yang terakhir frekuensi kelas. Frekuensi kelas merupakan banyaknya data yang masuk ke dalam kelas tertentu. Next. Jenis distribusi frekuensi yang digunakan dalam analisis penelitian kami adalah dengan menggunakan jenis distribusi frekuensi biasa. Karena sesuai definisinya yaitu distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Grafik yang kelompok kami gunakan adalah histogram dan diagram frekuensi. Karena dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi ini. Nah, ini adalah dua grafik yang kami gunakan. Yang pertama adalah histogram. Histogram adalah sajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar. Lalu ada diagram pie. Diagram pie adalah penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran dibagi dalam beberapa bagian yang menyatakan nilai dengan bentuk persen. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Nurizky Saputra yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah Destrianti. Kepada Afifah Destrianti kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ukuran pemusatan dan penyebaran. Ukuran pemusatan adalah beberapa ukuran yang menyatakan di mana distribusi data tersebut terpusat. Ukuran pemusatan berupa nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan data dan karakteristiknya, atau menunjukkan pusat dari nilai data. Berbagai cara dalam ukuran pemusatan diantaranya, pertama Mean, yaitu perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Nama lain dari Mean adalah rata-rata. Oleh sebab itu, pengertian lain dari Mean adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Oleh sebab itu, perhitungan median dilakukan setelah Anda menyusun data mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian barulah ditentukan nilai tengahnya. Yang terakhir yaitu modus.
adalah nilai yang sering muncul. Maksudnya adalah dalam kumpulan data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Ukuran modus digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi dalam suatu peristiwa. Next. Sedangkan ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pemusatannya. Next, lalu ada korelasi. Korelasi adalah kekuatan hubungan antar dua pengubah atau variabel, atau tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Terdapat kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lain. Dibutuhkan analisis hubungan antara kejadian tersebut. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Next. Terakhir ada regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Afifah Destrianti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Rosalina Putri. Kepada Rosalina Putri kami persilakan. Baik, terima kasih. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Berikut ini adalah diagram penelitian untuk memahami laju penelitian. Penelitian ini dimulai dengan memasukkan dan menentukan objek penelitian, di mana objek penelitian kami adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah mencari dan mengidentifikasi masalah, di mana masalah tersebut membahas presentasi statistik kasus korupsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan penelitian, yaitu mengetahui informasi terkait data statistik kasus korupsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Lalu, langkah berikutnya adalah pengambilan data sampai memenuhi jumlah kebutuhan sampel, yaitu 20 sampel. Langkah berikutnya adalah mengelola data, menganalisa, dan menampilkan hasil analisa pengelolaan data. Dan langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Kami melakukan penelitian melalui sumber internet dari data ICW, sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2021 sampai dengan selesai. Yang ketiga, objek penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian kami adalah kasus korupsi Indonesia yang berlangsung 5 tahun terakhir. Data yang kami ambil dilakukan secara 14 hari berturut-turut. Yang keempat, identifikasi masalah. Di dalam melakukan penelitian, kami menentukan rumusan masalah dan batasan masalah yang akan menjadikan fokus terhadap pokok masalah yang akan kami hadapi. Yang kelima, data dan sumber data. Data sekunder atau diperoleh dari dokumen, buku-buku, atau buku-buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan data premier atau diperoleh dari melalui data hasil kuesioner terhadap responden. Lalu, metode pendekatan penelitian. Tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, sebagai penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini bisa didefinisikan sebagai cara pandang penelitian dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Karakteristik desain penelitian kuantitatif meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai dengan alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Yang terakhir, yaitu teknik pengumpulan data. Ada kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang sudah ada. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Rosalina Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bab keempat, hasil dan analisis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Ramadan. Kepada Muhammad Fikri Ramadan, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada saudara. Berikut adalah hasil analisis data dengan tabel deskripsi.
distribusi frekuensi dan grafik. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi data kasus korupsi Indonesia yang berlangsung 5 tahun terakhir menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch. Pada tahun 2015 terdapat 30 kasus dan 62 tersangka. Pada tahun 2016 terdapat 35 kasus dan 103 tersangka. Tahun 2017 terdapat 44 kasus dan 128 tersangka. Dan tahun 2018 terdapat 57 kasus dan 261 tersangka. Tahun 2019 terdapat 62 kasus dan 155 tersangka. Jumlah dari 5 tahun kasus yaitu 228 dan jumlah 5 tahun tersangka adalah 709. Next, berikut adalah diagram histograf, diagram grafik, dan diagram pie. Hasil data yang kita olah dan kita visualisasikan. Next, ukuran pemusatan. Dari rumus di atas, yaitu sigma X dibagi N. Didapatkan hasil rata-rata dari data kasus korupsi Indonesia yang berlangsung 5 tahun terakhir adalah 45,6. Median. Rumus X dari data N ditambah 1 dibagi 2. Dengan rumus di atas, dapat diketahui nilai median atau nilai tengah dari kuesioner data kasus korupsi Indonesia yang berlangsung 5 tahun terakhir berada pada tahun 2017 atau terdapat pada 44 kasus. Modus dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditemukan bahwa tahun yang mendominasi dalam peristiwa korupsi terjadi pada tahun 2019 atau 62 kasus. Yang kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dengan rumus di bawah ini 1/4 dibagi N dikali N ditambah 1 bisa kita dapatkan hasil dari kuartil 1 yaitu 1,5. Di kuartil 2 dengan rumus tengah dikali 5 tambah 1 bisa kita dapatkan hasil 3. Di kuartil 3 dengan 3/4 dikali 5 tambah 1 bisa kita dapatkan hasil 4,5. Next, ukuran penyebaran. Yang pertama ada range atau jangkauan. Range dari data yang kita dapatkan adalah 32. Dari rumus data tertinggi dikurang data terendah, yaitu 62 dikurang 30. Variance. Dengan rumus N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N kurang 1, hasil yang kita dapatkan adalah 158,3. Next, standar deviasi. Dengan rumus N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan lalu dibagi N dikali N kurang 5, kita dapatkan hasil 13,8. Untuk rumus koefisien variasi, rumusnya adalah simpangan baku dibagi nilai rata-rata, yaitu 13,8 dibagi 45 kali N, lalu dikalikan 100%. Yang hasilnya kita dapatkan adalah 30,26%. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Fikri Ramadan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nurasri Febrianti. Kepada Nurasri Febrianti, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan masuk ke analisis hasil data dengan korelasi. Dengan rumus NXY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi NX kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali NY kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka akan menemukan hasil 0,6228. Lalu diakarkan menjadi 0,39. Lalu
analisis hasil data dengan regresi. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka hasil A akan menemukan min 54,138. Lalu untuk rumus mencari B, yaitu N dikali X, Y, dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka hasil B adalah 4,2969. Jadi untuk regresinya adalah Y sama dengan 4,2969X min 54,138. Next. Untuk analisis penjelasan terhadap hasil pengolahan, dari hasil data pengolahan kelompok kami dapat menemukan hasil rata-rata dari kasus korupsi Indonesia ini. 5 tahun terakhir menurut ICW adalah 45,6. Kami juga dapat hasil modus yang mendominasi berada pada 2019, yaitu 62 kasus. Di data tersebut, kami bisa mengetahui bahwa tersangka terbanyak terdapat pada tahun 2018. Di dalam hasil kuesioner, kami memiliki pendapat dari para responden tentang bagaimana solusi atau memberantas kasus korupsi, yaitu dengan pihak KPK bisa dapat menegaskan atas hukuman ataupun sanksi untuk para koruptor dengan menegakkan hukuman mati, ganti rugi sampai harta habis, serta mencopot kewarganegaraan dari para koruptor. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nura Sri Febrianti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya masuk di tahap akhir, yaitu bab kelima, yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi setelah melihat penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kasus korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir, aparat pemeriksaan, dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Menurut para responden, dalam menanggapi kuesioner yang kami terdapat berbagai kesimpulan, yaitu yang pertama, bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu dalam suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan. Yang kedua ada profesi yang paling sering melakukan kasus korupsi adalah pejabat negara. Yang ketiga ada tahun meradangnya korupsi terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya yang keempat, penyebab korupsi semakin merajalela. Menurut salah satu responden kami, bahwasannya korupsi terjadi karena kurangnya integritas di semua lini profesi, kurangnya rasa abdi negara, dan juga sifat individualis yang sangat sulit untuk dipisahkan dengan kalangan atas. Saling berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan teratas hingga melakukan segala cara, padahal cara yang terbaik belum tentu cara yang dia lakukan. Selanjutnya ada sektor yang sering terjadi korupsi menurut responden kami, yaitu sektor pemerintahan. Selanjutnya ada solusi dan aspirasi menurut salah satu responden kami adalah hukum mati, ganti rugi sampai miskin, dan dicopot kewarganegaraannya. Selanjutnya yang terakhir ada pencegahan korupsi menurut salah satu responden kami adalah bisa dimulai dari sosialisasi dini akan pentingnya hidup tanpa korupsi. Sebagai faktor pencegahan lain bisa didapat dari dekatnya diri kita terhadap agama. Yang selanjutnya terakhir ada saran. Saran untuk penelitian ini ke depannya, agar dapat mengambil dan mengolah data dibutuhkan narasumber yang berkompetensi sesuai keahliannya. Dan metode pengambilan data mungkin lebih bervariatif seperti wawancara maupun studi lapangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.